Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang umat muslim, sebenarnya salam itu ya untuk semua umat manusia gitu kan. Salam adalah keselamatan. Saya mau ngomong apa ya? Bingung gitu. Saya seperti bicara pada begitu apa ya? Macam seperti berbicara di atas momen, berbicara pada orang-orang banyak gitu. Sehingga bingung gitu. Apa yang mau dibicarakan? Nah, tadi saya mau buat video musik lagi kan. Video YouTube saya yang sangat terkenal itu, yang wow ya kan, yang subscribe-nya mencapai berapa itu? 89.000. Tadi saya mau meneruskan video saya di musik, tapi yang nyanyi itu gitar nyanyi ataupun backing track ya, backing track gitar yang apa adanya lah. Duh, mana rokok tadi? Rokok ya bunda, rokok daun. Gawat lah lur. Di pandemi ini rokok pun rokok daun. Di rokok pun udah payah. Kopi pun udah habis. Alih. Oh ya, tadi saya teruskan. Saya mau buat video musik tapi ada yang komplain amplinya untuk out ke speakernya LR ya, LR yang L membuat speakernya bengep-bengep, naik turun. Saya kira itu speaker yang rusak, udah saya cek. Dan yang R blerek-blerek suaranya. Nanti kalau sempat ada waktu saya amplinya saya bawa di atas kampung. Ada teknisi itu di atas, ada kawan itu anak musik juga. Mana tahu dia bisa kan. Biar gak stabil lagi. Apa yang kita bahas sekarang ya, kamera? Oh iya. Tentang seni ya. Sebenarnya saya di musik dari kecil saya memang hobi gitu kan. Hobi hobi bernyanyi, tapi saya bukan penyanyi yang terkenal, yang wow. Terus saya main drum. Main drum kaleng-kaleng bisa juga. Bisa, bahkan pernah juga festival, tapi saya bukan drummer yang terkenal. Terus main gitar.
bisa, tapi saya bukan gitaris yang terkenal, yang wow, hanya sekedar bisa aja gitu. Terus main sulap. Pernah ada dulu waktu saya jaga studio di tempat kelahiran sana di Labuan Batu Selatan, punya kawan tuh jaga studio band, tapi dia punya dia punya badut, badut kostum. Pertama badut kolosal itu ya, iya, badut yang make up muka, ya buat kostum badut. Nggak lama terus di-update sama yang punya pakaian badut kostum seperti Mickey Mouse, Po, sama apa itu, Kitty, Hello Kitty ya. Sekalian lah ada alat sulapnya di rumahnya. Saya kagum pada waktu itu dia bisa main sulap. Terus ada beberapa sulap anak-anak saya pelajari juga. Saya main sulap, tapi saya sekarang udah lupa lah karena ala-ala dia kan. Bisa, tapi saya bukan badut terkenal dan pesulap terkenal. Ya sekedar bisa aja gitu kan, namanya hiburan. Dan apalagi ya, menggambar pun sebenarnya nilai saya dulu ya lumayan di sekolah gitu kan. Saya tidak nyeplak, saya mencontek, ada gambar di depan saya contek gambar, ya lumayan, tapi saya bukan penggambar yang terkenal. Apalagi ya, renang. Nah, renang juga tahan napas dalam air, dalam sungai gitu kan. Orang dulu awak anak sungai, sungai Sinapan. Renang saya belajar dari kecil saya udah di sungai, belajar mengambang gitu kan, mengambang ke atas, kepek 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 kepek. Udah bisa mengambang, bisa nyelam dalam air, melihat dalam air tuh kan, nggak pakai kacar tuh. Masih anak-anak kan, masih bening matanya, nampak gitu. Ikan siluang pun nampak di Sungai Duseng. Setelah itu memancing. Oh iya, renang. Renang pun saya bukan bukan perenang terkenal, bukan. Mancing. Mancing apalagi ya kan, hobi. Ais. Dari mancing ikan tempele, ikan siluang, ikan wader. Wow. Sampai mancing pakai pakai timah yang besar di sungai yang besar. Sungai air keruh yang mengalir, yang deras, apalagi waktu banjir kan. Ya pernah dapat dapat ikan besar dengan serunya masa anak-anak dulu kan. Asik kali lah pokoknya kalau dulu. Tapi ya saya bukan pemancing yang terkenal. Apalagi ya. Dan banyak lagi lah. Itulah hobi. Hobi yang saya sukai kan dari kecil. Dan pada akhirnya sekarang ini saya kerja apa yang saya lakukan ya itu pun hobi saya. Pada akhirnya saya mangkas. Alhamdulillah. Ya dulunya saya hobi juga mangkas. Sebelum saya masuk di dunia berber ya, pangkas. Dulu SMP itu udah pangkas-pangkasan sama kawan karena pakai gunting sama sisir gitu aja.
Mangkas koboi kalau kita bilang bahasanya kan, belum masuk di kios pangkas atau barbershop. Pada akhirnya saya sekarang mangkas. Ya pekerjaan seni juga, walaupun dulunya saya kerja entah apa-apa campur-campur, yang pabrik apa semua kan, yang seru kita ya semuanya gagal gitu kan. Sebenarnya kerja ternyata yang kita hobi, yang kita cintai dan menghasilkan uang dan merasa bebas gitu kan, nggak terlalu banyak tekanan. Coba-coba buat YouTube ya bisa gitu kan, udah mulai tahu trik-triknya kayak buat thumbnailnya, sound system sedikit-sedikit triknya lah, ya bisa. Tapi ya, apa ya, masih bingung aja gitu kan, kok nggak bisa terkenal gitu kalau buat YouTube ini. Berarti hanya sekedar bisa, ya tidak YouTuber terkenal. Rokok daun lagi. Maaf ya, bukan rokok itu loh, ini tadi Samsu koyak. Jadi saya ambil daun kertas, saya gulung. Ampli rusak. Buat video musik udah nggak bagus lagi hasil suaranya. Kayak ini akan saya teruskan video mangkas atau barber kayaknya, seperti sebelumnya yang pernah saya buat. Itu pun ya nggak terkenal terkenal. Maaf ya. Bukan. Ini daun kertas. Ah, nih. Daun bunga kertas di depan untuk melinting tembakau Samsu. Jangan terus negatif. Jangan terus lihat mata saya ini gini merah, terus rasta dikira kan. Enggak. Ini karena udah ngantuk tadi. Jam berapa? Gila. Jam tengah 2. Gak ada kerjaan. Akhirnya saya cerita-cerita pada kamera. Apalagi ya? Bingung saya. Saya bukan pembicara yang baik atau menyusun kata-kata dengan baik. Tapi yang penting kita jaga kesehatan. Sehat alhamdulillah. Untuk yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Dan untuk yang sakit jiwa, saya doakan cepat sadar lah.
Oh iya. Hmm, di zaman yang apa ya? Di zaman pandemi ini ya kan, di zaman virus ini itu memang sesuatu yang endingnya itu sesuatu yang membuat masyarakat ataupun kita-kita ya kan, sedulur-sedulur banyak yang berubah gitu. Apalagi untuk mengharapkan rezeki, mencari uang tuh banyak metode-metode yang berubah walaupun dulunya jualan online itu sebelum pandemi memang udah ada. Pandai-pandai lah sekarang cari uang. Ada lagi satu lagi yang belum terkenal. Itu adalah makhluk yang berpasang-pasangan. Belum ada kata bisa di situ. Saya yakin, saya yakin suatu saat hidup saya itu pasti akan berdua nantinya dengan kemampuan saya yang segitu yang saya punya. Gak enak rasanya bicara sendiri ya. Buat podcast sama kawan-kawan, alat-alatnya mikrofon cuma satu. Kalau di cabang, suaranya ketimbang-ketimbang nggak ya kalau di cabang ya? Mikrofon kondenser seperti ini. Ini dulunya mikrofon. Nggak ada niat untuk beli mikrofon ekstra enggak. Sebenarnya ini bawaan ada radio, lupa aku, tah radio lawas tah radio segini peta, beli second waktu saya kerja di Medan itu ada pasangan radionya, maksudnya mikrofon eksternal ini ada untuk pasangan radio, cuman saya nggak tahu nih saat itu ini mikrofon dynamic untuk vokal ke sound ke ampli atau perekam. Ternyata mikrofon untuk merekam. Ini saya sambung-sambung ini langsung ke handphone.
kabelnya pun tengok nih sistem sambung. Yang ini satu biar agak panjang, yang ini satu lagi di belakang saya ini. Bisa nggak Lur untuk podcast? Kayak bisa ya. Kalau di cabang dapat dapat kayak gini lagi, satu atau dua lagi, podcast 3 orang, disambung aja gitu kan. Disambung. Biar aja pakai, maksudnya ini kan, disambung. Sambung satu lagi. Positif negatifnya. Saya rasa bisa. Tapi belum coba. Entah suara ketimpa-ketimpa nggak gitu kan. Nah ini ke ini ke jack 3,5 ya. Itu disambung pakai splitter lagi kan. Kalian pasti tahu lah splitter seperti apa. Dan saya pakai open kamera. Memang benar. Pakai open kamera dia. Situ ada settingannya. Audio di video settingnya ada pengaturan di open kameranya itu untuk mic eksternal supaya dia merekam video dan merekam suara. Itu ternyata bisa mikrofon eksternal ini, mikrofon dari kondenser radio kemarin itu. Saya nggak beli, cuman di Lazada itu banyak yang panjang juga kabelnya, ada juga yang pakai baterai, ada yang pakai USB macem lah. Bebas mau dicolokin ke sound card atau mixer yang lain jenisnya. Hai kamera, apakah Anda sudah ngantuk? Kalau saya belum, tadi saya minum kopi. Kopinya kopi 100%, maksudnya bubuk 100% kopi, dia tidak ada komposisinya, saya baca kan kemasannya tidak ada maksudnya tidak ada pengawet dan tidak ada apa ya, maksudnya itu yang buat gembung itu. Jadi bagus kopinya. Jadi susah tidur. Oh ya Lur, di tempat pangkas kami, saya buka kursus ya, kursus pangkas. Nah, ini kita cerita kursus pangkas. Mudah-mudahan saya udah nekat untuk buka kursus. Satu hal yang harus kita berpikir positif. Kalau Anda udah bisa, udah terlatih kan, udah yakin bisa, ya udah yakin bisa dan percaya, nekat, ya Anda buka kursus kan, itu peluang besar bagi Anda. Seperti saya dulu, saya kursus udah bisa, terus yakin lama-lama kayaknya peluang besar itu kalau untuk buka kursus. Daripada, tapi itu pun untuk anak-anak yang kreatif lah, dengan yang ngerti-ngerti aja. Istilahnya kan termasuk job yang lumayan. Di pangkas ini kita membutuhkan mental yang besar. Selain kita membentuk
itu harus benar-benar mental yang kuat, jiwa dan raga. Karena di situ kita mengenal beberapa karakter orang yang kita pegang kepalanya. Positifnya kita ya mungkin dipangkas bisa bisa terkenal, bisa karena banyak kawan gitu kan, nambah kawan. Positifnya tapi ya nggak apa-apa walaupun terkenal di daerah, tapi dipangkas dimanapun kita berada ada modal. Dengan keyakinan kita kita tuh pasti hidup. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan sama Allah, kesehatan yang panjang gitu kan. Dipangkas ini yakinlah itu menjanjikan untuk orang-orang yang hobi yang ke situ ya. Misalnya kerjaannya udah nggak jelas, dia ada modal, terus dia agak-agak hobi ke situ, ya udah datang aja pada saya terima kursus. Tapi ya dengan saingan begitu banyak, kita harus sabar untuk mendapatkan model-modelnya. Sampai-sampai pernah juga ibu-ibu minta pangkaskan. Cewek pernah juga. Berbicara sendiri itu nggak enak. Apalagi berbicara pada kamera. Kamera saya nggak mau nanya saya. Kalau dia nanya, pasti akan saya jawab. Untuk anda-anda yang ingin kursus pangkas, udahlah, gak usah ragu-ragu. Kita bisa bekerja sama. Ini peluang besar bagi anda. Berapa sih dengan modal segitu? Anda dapat ilmu untuk selamanya untuk anda. Ya kan, Lur? Dengan dana segitu, anda dapat ilmu dan keyakinannya. Ya udah. Udah bisa. Ya udah gantian, enggak apa-apa buka kursus juga. Buka entah di mana. Gak ada ruginya. Betul, gak ada ruginya. Daripada kita ngerjakan kegiatan-kegiatan negatif apa segala macam, narkoba gitu kan, gitu-gitu aja yang nggak jelas, kehidupan yang nggak normal gitu kan. Oke Lor, kapan-kapan saya lanjutkan lagi berbincang-bincang dengan atau berbicara dengan kamera ya, karena suasananya sudah
larut terus. Ntar kita sambung lagi. Kita cerita-cerita apa nanti lanjutnya ya? Nantilah tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.